Shalom, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sebuah kesempatan yang baik untuk sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dari tempat duduk kita masing-masing. Mari kita boleh persiapkan diri kita, hati kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat hikmat, bersehati beribadah. Dialah yang esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, malaikat mengelilingi Dia. Suci, 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 puji tak berhenti. Semua orang pun pujilah. Dengarlah, oh Tuhan, suara hamba ini, terimalah pujianku. Kita pujikan bait yang ketiga, Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba. Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba yang bersandar anugerah-Mu. Seperti tentara surga menghampiri Allah, datang sujud dan berbakti. Jadilah kehendak-Mu di dalam gereja, seperti dalam surga.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 pada bait yang ke-12 dan ke-13. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan saat ini. Di dalam doa pengakuan dosa kita, mari kita boleh mengingat akan setiap kebaikan yang Tuhan boleh izinkan ada di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang terbatas. Terkadang kita berbuat dosa, menyakiti hati sesama kita. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita boleh membawa di dalam doa kita, dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya, mari kita akan bersama-sama menyanyi Bawalah Aku Dekat ke Salib. Kita pujikan ketiga baitnya. Air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Pada salibku sandar, kasih-Mu rindu, selama aku hidup, ku taat padamu. Kita pujikan bait yang ketiga, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Pada salibku sandar, kasih-Mu ku rindu, selama aku hidup, ku taat padamu.
salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, datang mengambil sikap berdoa. Di hadapan Tuhan kita boleh mengakui akan segala dosa, pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sambil mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan kesetiaan-Nya yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kita yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan yang ada saat ini. Mari Bapak Ibu jemaat, datanglah di hadapan Tuhan saat ini. Berdoalah, mengakui akan segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak buat kita untuk mengambil waktu tenang kita. Secara pribadi kita berdoa, mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, bahkan memohon akan belas kasih Tuhan untuk memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Berdoalah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Bukan hanya kami menaikkan syukur kami atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga mau datang di hadapan Tuhan saat ini, karena kami mau mengakui akan segala dosa kami, pelanggaran kami, dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengakuinya saat ini di hadapan Engkau, dan kami memohon akan belas kasih pengampunan daripada Tuhan untuk menolong setiap kami memahami akan salib Yesus Kristus. Engkau mati untuk menolong kami memiliki hidup, dan kami terus diingatkan bahwa kasih itu adalah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami, setiap umat-Mu yang percaya. Bapa di dalam surga, pakai kami, pakai hidup kami, pakai segala apa yang ada pada kami ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ingatkan kami bahwa segala apa yang kami miliki inilah berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Inilah doa kami dalam pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Satu berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 pada bait yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru
kepadamu. Dan berbahagialah setiap kita yang boleh percaya, kita yang boleh mengimani Yesuslah jalan keselamatan bagi setiap kita. Karena Dia memberikan satu petunjuk hidup baru bagi setiap kita di dalam Mazmur 31 pada bait yang ke-25 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau, Allah kami yang sungguh baik. Tidak ada hal yang lain yang bisa kami ucapkan ya Tuhan, selain kami mengucap syukur terima kasih. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu untuk kami boleh disegarkan di dalam jiwa kami melalui firman Tuhan. Kerinduan kami untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Kerinduan kami untuk mau merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dan kami serahkan perenungan firman Tuhan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita sungguh bersyukur hari ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita mengingat kembali gitu ya, flashback beberapa tahun lalu atau puluhan tahun lalu atau 20 tahun, 30 tahun lebih, ketika kita ada di dalam masa-masa studi, entah itu dari SMP, SD, SMP, SMA maupun ketika kita kuliah. Saudara, ada satu masa yang mungkin bisa dikatakan ditakuti pada masa itu adalah ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan. Saudara, kita akan menghadapi ujian. Kita akan menghadapi ujian akhir semester. Kalau zaman dulu itu namanya apa ya? Cawu ya. Cawu atau enggak Eptanas ya? Eptanas. Itu zaman dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ingat zaman dulu di masa-masa ujian ya, kalau sekarang ujian akhir semester gitu ya, mau ganti semester yang baru, saudara kadang itu menjadi satu masa, wah gemeteran nih. Kira-kira bisa enggak ujiannya? Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Hamin seminggu lah sebelum kita ujian, kalau kita ingat kembali, kira-kira apa yang kita lakukan? Persiapan? Apa yang kita persiapkan? Belajar? Ya kan? Pasti belajar ya. Kalau misal ujiannya itu hari Senin. Jadi dari hari Senin sebelumnya itu sudah benar-benar mempersiapkan diri. Gak hanya belajar sendiri, kadang minta tolong temen atau kadang kita kursus gitu ya, les di mana gitu tempat kita supaya kita mengingat kembali apa yang sudah dipelajari dari awal semester hingga di akhir semester dan kita tuangkan nantinya pada ujian akhir semester. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Khawatirnya apa? Kalau aku nggak bisa, nilaiku jelek, pasti dimarahi siapa? Gurunya atau orang tua. Kenapa kok nilainya seperti ini? Semester ini belajar apa kok sampai nilainya seperti ini? Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan belajar benar-benar saudara, belajar dengan rajin, dengan rutin gitu ya. Mungkin sampai nggak bisa tidur ya, gara-gara akan menghadapi ujian akhir semester yang istilahnya kalau zaman dulu itu sak pinter-pinter kamu, semisal ujianmu jelek, kamu bisa jadi juga enggak naik kelas. Karena dinilai dari apa? Dari nilai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang akan kita hadapi ketika kita menghadapi sebuah ujian di sekolah. Tapi Bapak Ibu, saya mencoba mengambil dan memasukkan istilah yang sama, yaitu ujian ke dalam satu perenungan kehidupan. Bahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ujian. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari dari berbagai macam ujian. Ujian itu bisa terjadi di mana saja, bisa datang kapan saja, dan kadang itu di luar dari apa yang menjadi pemikiran kita. Mungkin ada bebannya masing-masing. Bisa sulit sekali, bisa gampang. Diselesaikan secara keluarga, diselesaikan secara teman gitu kan ya. Ujian-ujian yang datang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan umat percaya, kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak jauh dari yang namanya ujian kehidupan. Loh, saya itu tiap minggu melayani loh. Saya itu memberikan persembahan loh, Gak pernah bolong, setiap bulan itu kasih perpuluhan loh. Saya itu tiap hari renungan firman Tuhan. Pagi hari itu saya renungan firman Tuhan dari yang sudah disiarkan setiap paginya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua belum tentu membuat diri kita terhindar dari apa yang namanya ujian kehidupan. Bahkan Bapak Ibu, setiap kita tentunya memiliki ketahanan imannya masing-masing.
Ada orang-orang yang mudah sekali mengikuti sana, mengikuti ke sini, mengikuti ajaran sana, ajaran sini. Ketika ada masalah sedikit, sudah pikirannya kacau, kekhawatiran muncul berlebihan, ketakutan yang berlebihan muncul. Saudara, tapi ada orang-orang yang teguh di dalam imannya, ada orang-orang yang kuat dan tidak mudah goyah di dalam imannya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, keteguhan iman itu merupakan satu sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya. Kita percaya kepada Yesus. Yesus jalan, Yesus keselamatan bagi saya, itu yang saya percayai. Nanti ketika kita menjalani kehidupan, proses ke depan, bagaimana kita bisa mempertahankan iman yang kita miliki. Bagaimana kita stand firm, berdiri teguh ya di dalam iman kita untuk menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita itu butuh apa yang dinamakan pegangan. Kita butuh pegangan, Bapak Ibu. Lalu apa pegangan kita? Pegangan kita adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita ada kesulitan datang, atau ketika kita terombang-ambing dalam permasalahan kehidupan, kita punya pegangan dan kita mengenal pegangan itu namanya Yesus. Kita bisa bertahan dan tidak akan jatuh. Bahkan ketika kita jatuh kita tidak akan sampai tergeletak. Kalau kita yakin Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus, maka Dia yang akan menopang kita. Tangannya menggandeng setiap kita, bahkan menuntun perjalanan hidup kita sampai Dia memanggil setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari satu kisah yang menceritakan tentang Abraham, bagaimana dia disebut bapak orang beriman, ya, bagaimana dia percaya kepada janji Allah kepada Abraham dan juga istrinya Sarai. Mari kita membuka firman Tuhan kita dulu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Dua bagian firman Tuhan kita akan renungkan. Dan ini nanti akan kita boleh bersama-sama renungkan dan kita melihat bersama-sama ya. Abram di dalam pasal 12, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 saja. Nanti kita melanjutkan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagian pasal 12. Bapak Ibu bisa memperhatikannya dalam Alkitabnya masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lanjutkan di dalam pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat di rumah juga di gereja, kita akan membacanya secara bergantian. Saya pertama, kemudian Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham,
kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu tema besar yang sebenarnya ingin tunjukkan dalam bagian ini. Ketika kita berbicara tentang iman, kita juga berbicara tentang sebuah janji. Bagaimana Allah itu pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberikan keturunan, ya, bahwa ia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Itu harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Saudara, kata janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Saudara, saya berikan garis bawah kata ditepati karena apa? Karena inilah sebuah bentuk daripada esensi daripada janji. Yang namanya janji itu harus ditepati atau dijalankan dan dijalankan dengan setia. Saudara, begitu juga dengan kita punya hubungan baik dengan sesama. Kita punya hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian di dalam hubungan yang baik itu kita membuat janji dengan saudara kita atau orang yang baik kepada kita. Tapi satu kali kita tidak menempati janji. Bahkan gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali ketika janji sudah dibuat dan janji itu tidak ditepati. Kira-kira apa perasaan kita? Jengkel gak? Gregeten ya? Padahal janji sekali 2 kali tetap gak ditepati. Janjinya itu diingkari, tidak dijalankan, gak sesuai dengan harapan.
nggak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal, ya. Janjinya janji palsu gitu ya. Kayak lagu ya. Ada nggak janji palsu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita akan jengkel nggak? Kita akan kecewa karena orang tersebut, atau mungkin bahkan orang yang kita anggap orang yang baik, ternyata dia nggak menepati janji. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bisa saja hal yang seperti ini dialami oleh Abraham. Abraham pun juga adalah manusia sama seperti kita. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham dan juga Sarah istrinya, Abraham harus menunggu lama, Bapak Ibu. Abraham harus menunggu lama tentang janji Tuhan. 25 tahun penantian Abraham, dia menantikan anak. Bahkan dalam pikiran mereka, apa yang mereka alami, Sarah itu mandul, tidak akan bisa punya anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang bisa dialami oleh Abraham. Dia bisa saja jengkel. Karena apa? Tuhan kok nggak menepati janjinya? Tuhan kok tidak menepati janjinya? Kapan Tuhan? Kapan janjinya Tuhan ini akan digenapi? Kapan janji Tuhan ini akan ditepati? Saudara, Abraham adalah manusia sama seperti kita. Bisa saja dia memikirkan hal yang seperti itu. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan Allah punya kuasa atas hidup Abraham dan juga istrinya Sarah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian ini menceritakan tentang Abraham ketika Abraham diberikan kasih oleh Tuhan Allah. Ya, Allah menunjukkan kasihnya ketika ia membuat janji kepada Abraham. Dan ternyata janji itu ditepati oleh Tuhan Allah. Kemudian mengandunglah Sarah, ya. Sarah istrinya, dia mengandung dan dinamai anak itu Ishak. Jadi secara keseluruhan bagian ini yang kita baca hari ini, ya, tentang kisah ketika kepercayaan Abraham diuji, ini berbicara tentang bagaimana kualitas iman daripada Abraham itu sendiri. Apakah iman Abraham itu termasuk iman yang tegar tengkuk? Apakah ia meragukan akan janji Allah? Apakah iman yang dimiliki oleh Abraham ini hanya sebuah iman kosong? Ataukah iman yang sangat teguh di dalam Tuhan Allah? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat satu kisah dan kita baca hari ini bahwa Abraham melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan dalam penyataannya dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dalam bagian ini? Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa kita lihat dalam bagian ini adalah bahwa Allah itu menuntut kesungguhan iman bagi setiap kita. Allah menuntut kesungguhan iman kita, kualitas iman kita sebagai orang percaya. Dan dalam bagian ini saudara, kita melihat sejauh mana Abraham itu bisa menunjukkan akan kesungguhan imannya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Ishak ini adalah satu-satunya atau anak tunggal yang dimiliki oleh perkawinan bersama dengan Sarah. Dia lahir dalam masa tua Abraham, dia lahir dalam masa tua Sarah, ya. Dan di dalam teks yang kita baca, Tuhan ini seperti menantang, ya, menguji iman Abraham. Di mana Allah berfirman kepada Abraham dalam ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang dikatakan Tuhan Allah kepada Abraham. Abraham harus mempersembahkan anak satu-satunya, bahkan ditegaskan anak yang engkau kasihi, yang bernama Ishak itu. Sudah bisa dibayangkan jika kita ada dalam posisi Abraham, mungkin kita berpikir berkali-kali, bahkan sangat panjang untuk memutuskan
sebuah keputusan apakah diberikan kepada Allah ataukah tidak. Tapi melihat dari teks kita hari ini saudara, apa yang menjadi respon Abraham? Saudara, Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta siapa? Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Saudara bayangkan ketika Abraham sedang memotong kayu gitu ya, membelah kayu. Apakah dia memikirkan, aduh ini anakku tinggal satu dan cuma satu-satunya harus dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Saudara, sifat yang menonjol daripada Abraham yaitu tentang ketaatannya. Ia segera dan dengan segera meresponi Allah tanpa berpikir panjang, karena ia tahu, Abraham tahu bahwa Ishak ini adalah juga berasal daripada Allah. Soli Deo Gloria, ya, apa yang ada di dalam kita, apa yang kita terima, itu semua adalah berasal daripada Allah dan kita berikan semuanya hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Ishak ada, kita tahu bahwa Sarah ini adalah seorang yang mandul dan sangat tidak mungkin saudara untuk mengandung seorang bayi. Tapi sekali lagi bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan inilah contoh yang pernah terjadi dalam kehidupan tentang ketaatan yang terdapat dalam kitab suci melalui seorang yang bernama Abraham. Dia begitu menunjukkan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menyatakan kemurahannya, Allah menyatakan pemeliharaannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena Abraham sudah percaya bahwa Allah akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak. Dan kisah Abraham dan Ishak ini Bapak Ibu menceritakan tentang pengalaman yang indah saudara. Tentang apa? Tentang sebuah ketaatan. Tentang sebuah iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, Abraham dapat menyenangkan hati Tuhan dan bisa dikatakan Abraham ini sudah lulus ujian iman, Bapak Ibu. Sehingga ia layak menerima sebutan yaitu Bapak orang beriman. Saudara, pasal 22 ketika kita merenungkan bagian ini, ketika kita berbicara dan membaca kepercayaan Abraham yang diuji, ini merupakan satu puncak ya, kisah perjalanan iman daripada seorang bapak orang yang beriman yaitu Abraham. Ini merupakan ujian iman paling kritis dalam hidup Abraham. Bagaimana bisa dia menunjukkan ketaatannya ketika ia harus mengembalikan Ishak kepada Allah. Dia harus mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak yang dikasihinya itu kepada Allah. Padahal dapatnya itu susah dan lama sekali. Dan dia mendapatkan Ishak itu dalam masa-masa tua daripada Abraham. Dan Abraham rela saudara menyerahkan Ishak kepada Allah. Dan ini adalah puncak iman, penyerahan hidup kepada Allah dari seorang yang bernama Abraham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita itu harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kita harus punya hubungan yang baik bersama dengan Allah. Maka Allah nanti akan memberikan satu penguatan kepada setiap kita. Bahwa di dalam kita menjalani proses kehidupan ke depan, ada Allah yang selalu menuntun kita. Ada Allah yang selalu bersama dengan setiap kita. Dan kita melihat hari ini Abraham, melalui hidupnya Abraham menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu jemaat, bahwa Allah itu bergaul erat dengan orang-orang yang mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Allah itu sendiri. Kita hanya dituntut untuk taat. Di dalam iman kita dituntut untuk taat kepada Dia, percaya kepada Dia, taat melakukan akan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan Allah kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah mencobai kita melampaui kemampuan kita. Pada saat kita merasa pada satu kondisi yang sulit, saudara, Tuhan gak akan biarkan kita jatuh. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan akan menolong dengan menyediakan jalan keluar dan tepat pada waktu Tuhan. Dan bukan pada waktu kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai kita tergeletak. Karena Tuhan pasti dengan tangannya yang ajaib akan menolong setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup ini membawa kita pada sebuah pendewasaan iman. Perjalanan hidup ini membawa kita pada suatu pendewasaan di dalam iman kita kepada Tuhan. Proses harus mengalami progres di dalam sebuah proses. Saudara, Tuhan ingin kita semakin mengalami karya Roh Kudus. Kita merenungkan setiap firman-Nya. Kita boleh peka terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang boleh kita renungkan bersama dalam firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah kita. Yesuslah jalan keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Bila iman kita terus bertumbuh dan tetap teguh menjalani setiap perjalanan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tetap sandarkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Walau kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, saudara. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita mau percaya, kita tetap mau yakin bahwa Dia pasti akan menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri akan renungan kita hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk menyanyikan satu pujian yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kehidupan kita, kita percaya, di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan setiap kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di dalam surga, kami mau datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena kami rindu Engkau menguatkan kami di dalam iman kami pada Yesus Kristus. Tuhan, kami mau merenungkan akan setiap perkataan Tuhan. Kami mau untuk selalu dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu,
menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk hidup boleh saling mengasihi seperti Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Karena firman yang indah, yang baik ini mampu menolong kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari bersama-sama kita juga akan meresponi akan firman yang boleh kita renungkan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan, hanya Kau. Bila kita mengingat kembali akan kasih Tuhan, Dialah yang menjadi jawaban kita akan setiap persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau
Allah yang mengasihi kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam suka, dalam duka yang kami alami, kami percaya dan yakin dalam segala kondisi yang ada, Tuhan menyertai hidup kami. Saat ini kami boleh berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan daripada tempat kami beribadah gereja ini. Kami serahkan segala kerinduan juga di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kelancaran dalam setiap rencana-rencana yang diadakan oleh gereja ini. Bahkan ada rencana kami akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan berikan waktu kepada kami untuk kami boleh bertemu dengan saudara-saudari kami, untuk datang ke gereja bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kerinduan kami akan gereja ini menjadi gereja yang boleh berdampak bagi sekitar. Bahkan gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Engkau menolong setiap para pelayan Tuhan yang setiap minggunya terus boleh melayani dengan setia. Biarlah berikan kesehatan kepada setiap mereka, dan Tuhan tolong memberkati dalam kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Menyerahkan Tuhan untuk para hamba Tuhan, juga majelis gereja yang terus boleh senantiasa menjadi alat Tuhan untuk memimpin di gereja ini. Biarlah mereka terus boleh memandang bahwa setiap perjalanan ke depan boleh terus mau memuliakan nama Tuhan, bahkan diberikan kesehatan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mereka yang boleh beribadah pada hari ini dan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, pergumulan yang mereka hadapi, mereka yang bergumul dengan kesehatan secara fisik, mereka mengalami kelemahan, tetapi di dalam kerohanian mereka, iman mereka tetap kuat dan kokoh, berjalan bersama dengan Tuhan. Menyerahkan untuk pergumulan mereka di dalam pekerjaan mereka, mereka yang sulit mencari pekerjaan atau terkena dampak daripada COVID-19 pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Kami boleh berdoa, biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak juga menyerahkan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan setiap jemaat-Mu yang lain. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat untuk para pemimpin, mereka yang Tuhan pilih, mereka yang Tuhan pakai untuk boleh memimpin bangsa ini, Indonesia. Kami boleh berdoa saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Bahkan kami terus mau terus berharap kepada Tuhan melalui mereka, bangsa ini, bahkan negara ini boleh mengalami kemajuan, bahkan dengan satu tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi bencana alam di beberapa daerah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh pulihkan bangsa kami. Tuhan boleh menolong juga, pemerintah boleh tanggap akan bencana yang terjadi. Bahkan setiap mereka yang kehilangan sanak saudara, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka yang dirugikan karena bencana alam ini, Tuhan berikan kesabaran, bahkan ketabahan hati kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh berharap dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu bahwa setiap kami terus dipakai oleh Tuhan untuk terus mau bersandar kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk segala pokok doa kami ini. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera dan tetap sehat untuk kita semua. Saya mewakili Majelis Gereja GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini, hari Minggu 18 April 2021. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih segenap hamba Tuhan Majelis Gereja, juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini.
Kiranya setiap kita boleh terus dipakai oleh Tuhan, bahkan di tengah pandemi ini kita terus diberikan kesehatan oleh Tuhan, terus nantiasa boleh melayani Dia dan diberikan hati sebagai hamba untuk tetap setia melayani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar LCD. Bapak Ibu bisa screenshot atau nanti Bapak Ibu bisa datang ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian memasukkannya juga ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Dan gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker Bapak Ibu jika ada kepentingan di luar rumah. Dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak pandemi COVID-19 ini dan kesulitan akan kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu dapat menghubungi hamba Tuhan, menghubungi saya atau menghubungi majelis gereja untuk nanti boleh dilayani. Dan hari ini Bapak Ibu adalah hari terakhir, jadi Bapak Ibu masih bisa memberikan dana untuk persembahan untuk saudara-saudari kita ya yang terkena dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Karena yang saya dengar juga ada beberapa keluarga jemaat kita GKT Hosana yang berasal dari sana. Jadi keluarganya yang ada di kampung juga mengalami kesulitan. Ada yang rumahnya retak, ada yang dengan permasalahan yang lain. Bapak Ibu bisa juga bantu untuk mendoakan. Bapak Ibu juga bisa membantunya secara dana. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer dari nomor rekening yang sudah disediakan. Dan minta tolong diberikan angka 01 atau dikasih berita untuk saudara di NTT ya. Nanti dana yang terkumpul hari ini terakhir, karena hari ini terakhir, nanti malam akan ditransferkan ke Departemen Misi ya, Sinode GKT Gereja Kristus Tuhan untuk nantinya disalurkan ke beberapa titik. Ada beberapa alumni SCTA Letea yang juga melayani di sana dan nanti melalui mereka kita akan Sinode GKT Departemen Misi khususnya akan dibantu untuk menyalurkan kepada saudara-saudari yang terkena dampak bencana alam di NTT. Begitu Bapak Ibu. Minggu depan ibadah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 dengan tema Faith in the Midst of Crisis. Bagaimana kita beriman di tengah krisis yang ada. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dan pembicara adalah saya dan diadakan pada pagi hari melalui live streaming Facebook dan sore hari melalui channel YouTube GKT Hosana Nirwana. Bagi Bapak Ibu jemaat yang belum mendapatkan e-warta, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis gereja nanti boleh dibagikan warta elektroniknya PDF ya. Jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis untuk tahu berita akan selanjutnya atau mau tanya sesuatu hal yang lain, silakan ya. Kami buka 24 jam. Tengah malam pun nanti kalau memang kita baca pasti akan dibalas secepatnya ya. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini tanggal 18 April 2021. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat dari Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Ketika
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.